Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan coba melihat bagaimana hitam menjawab pembukaan menteri 1D4. Yang biasa kita lihat, kita menjawab dengan D5 atau kuda G ke F6 dan sebagainya. Dan saya yakin masih banyak lagi pembukaan yang sama-sama. Untuk kali ini kita akan coba melihat hitam melangkahkan pion C7 ke C5, mengadu pion. Putih mendorong pion ke D5 dan lagi-lagi hitam mendorong pion F7 ke F5. Melihat hal ini, tendensi putih adalah memanfaatkan petak lemah F7, E4 mengadu pion, dan hitam harus memakan pion E4. Putih menjawab dengan melakukan kuda C3, menekan pion E4, dan kuda F7, kuda F6, gajah ke G. Di tahap ini langkah-langkah yang wajar, namun langkah yang terbaik hitam di sini adalah D6. Untuk terjadi pertukaran, pion E memakan dan kuda memakan, dan putih merebut kembali pion yang hilang, pion E4, gajah ke F7, gajah ke E7. Nah, di tahap ini kita bisa melihat hitam memiliki sepasang gajah yang sama-sama kita ketahui tentunya berguna, akan lebih memperoleh keuntungan pada babak menengah dan babak akhir nanti. C7 ke C5, putih mendorong pion ke D5 sambil mengkontrol peta E6, C6 dan E6. Di sini hitam mencoba membuka serangan lewat sebelah raja dan membuka peta F7 ke E5. Dalam hal ini tentu saja putih melihat peluang F7 yang dapat dimanfaatkan. Tentu saja dengan mencoba melakukan pertukaran pion F5. Untuk itu nantinya kita akan coba melihat bagaimana usaha hitam melakukan pertukaran pion F5. Oke, kita akan coba melihat opsi 1. Langsung saja pion menyerang 5, D4, E4, dan di sini hitam harus melakukan pertukaran dengan memakan pion E4. Kuda F3, kuda C3, kuda F6, gajah ke G5. Ini adalah posisi langkah yang kelima, dan di tahap ini langkah hitam yang terbaik adalah D6. Jadi pertukaran, kuda memakan, gajah memakan kuda, dan kuda memakan pion E4, gajah ke F7. Pada tahap ini kita bisa melihat hitam memiliki sepasang gajah yang sama-sama kita ketahui akan berguna pada permainan babak menengah dan babak akhir nantinya. Baiklah, kita coba kembali ke posisi yang tadi kita melihat gajah ke G5. Sekarang kita akan coba melihat bila pion ke G4. Barangkali kita sama-sama ketahui rencana putih dalam ini adalah mendorong pion G4 ke G5, mengancam kuda yang mengawal pion E4. Tentu saja hitam menjawab H3, H6, dan gajah ke G2 sambil menambah tekanan di E4. Langkah yang terbaik hitam di sini adalah langsung mengancam pion G4 dengan membuka D6, membuka jalur gajah D. Langkah yang terbaik hitam di sini adalah D7 ke D6, membuka lajur gajah C1, membuka lajur gajah C8, mengancam pion G4. Tentu saja hitam putih menjawab H3, dan di sini barulah hitam mencoba E7 ke E5. Sama-sama kita pahami hitam merebut petak pusat
sambil lebih banyak mengkontrol wilayah peta hitam, sambil lebih banyak mengawasi peta hitam. Apabila dalam hal ini putih memakan pion E6 N pasar, maka hitam tidak langsung otomatis memakan pion, tapi justru memajukan pion D6 ke D5. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat posisi hitam lebih unggul, dan terlebih nantinya apabila putih melangkah misalnya kuda ke E2 dan gajah memakan E4, E6, kita bisa menyaksikan posisi hitam akan lebih baik dibanding dengan putih. Baiklah, kita kembali ke langkah semula. Baiklah teman-teman, kita kembali dari awal. D4, D5, D5, F5, E4, terjadi pertukaran F makan E, kuda C3, kuda F6. Bagaimana jika langsung putih mengancam melakukan pertukaran dengan mendorong pion F3? Langkah yang terbaik hitam dalam hal ini adalah mendorong pion ke F3. Sebab kali sama-sama kita ketahui apabila hitam melakukan pertukaran dan kuda G memakan F3, kita bisa melihat posisi putih dengan dua perwira lebih aktif dibanding dengan perwira hitam yang masih berada di posisi awal. Oke, di tahap ini kita akan coba melanjut pada kemungkinan lainnya yang dimulai dari urutan awal D4, C5, D5, F5, kuda C3, kuda F6, F3, dan kali ini kita coba melihat putih melangkahkan pion F3. Tentu dalam posisi ini rencana putih adalah mendorong pion 4 untuk menguasai petak pusat. Tentu saja langkah hitam yang terbaik di posisi ini adalah E5. Lebih dulu mengambil inisiatif untuk menguasai petak pusat. Oke, apabila hitam melangkah D6 dengan maksud gajah mengawal F5, maka ini adalah satu kesalahan awal daripada hitam. Misalnya putih mendorong pion D4, terjadi pertukaran. Langkah terbaik hitam setelah F3 adalah E5. Baiklah teman-teman, kita coba melihat jika putih melangkah F3. Tentunya kita sama-sama paham atau mengetahui rencana putih selanjutnya adalah mendorong pion D4 sambil menguasai petak pusat. Langkah terbaik hitam di sini adalah segera melakukan E4, E7 ke E5. Lebih dulu mengambil inisiatif merebut petak pusat. Dan seandainya putih melakukan N pasar memakan pion E6, maka hitam mendorong pion D7 ke D5, dan nantinya gajah akan memakan pion E6. Namun apabila di posisi ini hitam bukan melangkahkan pion E7 ke E5, tetapi D6, D7 ke D6 dengan maksud gajah mengawal pion F5, dan ini adalah satu kesalahan pertama daripada hitam. Misalnya hitam melakukan D4, kalau terjadi pertukaran, hitam menunda pertukaran di petak E4 dan gajah melakukan skak di B5. Tentu saja hitam bisa menjawab skak dengan cara menutup dengan kuda atau dengan gajah. Tentu di sini praktis peta E5, peta E6 suatu saat akan bisa dimanfaatkan oleh kuda dari kuda F ke F3, kuda F1 ke G3, G5, dan E6. Tentu saja hal ini akan lebih menguntungkan putih. Itulah tadi sebabnya, maka setelah F3, langkah terbaik hitam adalah
E7 ke E5. Itulah tadi maka kenapa setelah F3 kita menjawab E7 ke E5. Dan sekali lagi, berbeda putih menguatkan N pasar, hitam melangkahkan pion D7 ke D5. Untuk pembahasan ini, kita akan mencoba melihat pada episode selanjutnya.